Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya, ketemu lagi dengan saya Yusuf Istanto. Untuk kesempatan kali ini ya, kita pembelajaran pertama yaitu akan belajar mengenai surat kuasa ya. Jadi untuk praktek kemahiran PTWN ini di pertemuan kedua ini kita akan belajar mengenai surat kuasa karena hal-hal yang berkaitan dengan teori tentang hukum PTUN, ya, hukum acaranya sudah kita pelajari di semester yang sebelumnya, yaitu di hukum acara PTUN. Nah, eh, bagi mahasiswa yang telah mengikuti hukum acara PTUN, sebenarnya mata kuliah ini sangat penting, yaitu untuk lebih mempertajam lagi pengetahuan, pemahaman rekan-rekan mahasiswa terkait dengan hukum PTUN, ya. Jadi ini kita akan bicara tentang praktisnya, how to do ya. Kita nanti akan lebih banyak praktek. Nah, untuk pertemuan kali ini sebagai awal tentu saja kita akan belajar mengenai apa itu surat kuasa ya. Di surat kuasa ini sangat penting, bahkan satu bagian yang sangat penting sekali di dalam penguasaan praktek kemahiran PTUN. Nah, surat kuasa itu sendiri merupakan pemberian kuasa atau suatu persetujuan yang mana seseorang itu memberikan kekuasaan kepada orang lain yang ditunjuk atau yang menerimanya sehingga untuk dan atas nama dari si pemberi kuasa ini, si penerima ini dapat menyelenggarakan suatu urusan. Ini dapat kita lihat di dalam ketentuan pasal 1792 BW. Nah, ketentuan-ketentuan surat kuasa tentunya akan diatur di dalam pasal 123 AIR. Ya, jadi secara singkatnya, surat kuasa ini adalah merupakan satu perjanjian, ya, yang mana perjanjian ini dibuat antara pemberi kuasa, bisa pribadi atau badan hukum, jadi bisa badan hukum itu adalah badan hukum publik atau private. Perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Sehingga di sini akan berlaku mengenai syaratnya perjanjian. Syaratnya perjanjian itu apa? Syaratnya perjanjian itu diatur dalam 1320 BW, ya, kalau perdata itu ada dua hal yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah mengenai syarat objektif. Syarat objektif ini adalah syarat yang berkaitan dengan hal-hal, misalkan klausula yang halal. Nah, apakah perjanjian yang dibuat ini perjanjian yang secara hukum diperbolehkan atau tidak? Satu. Yang kedua, yaitu hal tertentu. Hal tertentu ini ya, maksudnya adalah ada sebab atau ada suatu hal yang menjadi perjanjian pokoknya. Misalkan perjanjian mengenai utang piutang. Maka kalau kita bicara satu objektif, syarat objektif ini, apa dalam utang piutang itu? Yang pertama adalah utang piutang itu boleh atau tidak. Sebabnya, oh utang piutang untuk keperluan usaha. Boleh. Untuk keperluan usaha boleh. Sebabnya halal. Hal tertentunya apa? Ya ini, pinjam meminjam uang. Syarat yang kedua yaitu syarat subjektif. Nah, syarat subjektif ini berkaitan dengan subjek hukum dari eh, yang para pihak yang membuat perjanjian, subjek hukumnya. Apa saja syarat subjektif itu? Meliputi satu. Yang pertama adalah cakap hukum. Jadi si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa ini apakah cakap hukum atau tidak? Cakap hukum ini dalam arti adalah mampu untuk berbuat hukum. Tidak dalam satu kendali atau satu asuhan wali ya. Pikirannya dewasa, pikirannya tidak terganggu. Ini cakap hukum. Yang kedua adalah terkait dengan para pihak ini sepakat. Apapun bentuknya, kalau para pihak ini sepakat, sepanjang sebabnya halal, ya, maka ini perjanjian akan sah. Sepanjang empat hal ini terpenuhi. Nah, sehingga mengatakan surat kuasa itu adalah
berlaku perjanjian sehingga ketentuan 1320 akan berlaku di dalam surat kuasa tersebut. Nah, surat kuasa itu bisa diberikan secara lisan, ya. Misalkan ngomong nih, Bapak Yusuf, saya kasih kuasa nih Pak Yusuf untuk mewakili saya di mediasi. Itu bisa surat kuasa lisan, dibolehkan undang-undang. Yang kedua, tertulis. Nah, tertulis ini bisa dalam bentuk yang tentu saja memenuhi ketentuan di pasal 112 HIR. Karena kalau kita membaca di ketentuan KUH Perdata, kemudian HIR, itu memang tidak ada yang mengatur mengenai bagaimana bentuk baku dari surat kuasa. Tapi harus terpenuhi ketentuan 123 tadi. Nah, dalam hal bila mana dikehendaki ya kedua belah pihak ini dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa. Dalam hal ini itu yang dikuasakan dengan namanya surat kuasa istimewa. Ya. Nah, surat kuasa istimewanya apa nih? Contohnya, dalam surat kuasa istimewa itu, misalkan seorang anak yang diberikan kuasa istimewa untuk mewakili kepentingan hukum ibu atau bapaknya atau orang tuanya. Ini bisa diperbolehkan. Ini surat kuasa istimewa. Nanti prosedurnya adalah mengajukan ke ketua pengadilan yang dituju, kemudian nanti dengan melampirkan bukti bahwa ini ada hubungan sedarah lurus, nanti dapat diberikan surat kuasa istimewa. Nah, surat kuasa istimewa ini tidak diperlukan dalam hal misalkan si kuasa itu sendiri hadir. Ya. Nah, penggugat dapat memberikan kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangannya dimasukkan dalam ayat pertama 118. Ya, jika gugatan itu dilakukan dengan lisan menurut pasal 120. Ya, maka yang demikian itu maka disebutkan dalam catatan itu nanti dibuat surat gugat ini. Ya, nanti ada yang menyesuaikan. Nah, bentuk-bentuk pemberian kuasa ya secara teoritik ada dua. Yang pertama adalah pemberian kuasa secara umum. Pemberian kuasa secara umum ini berpegangan pada ketentuan 1796, di mana pemberian kuasa itu dirumuskan dalam kata-kata yang sifatnya umum, meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan, misalkan untuk mengambil uang tiba, ya, untuk mengambil sertifikat di bank, ya, untuk pengurusan. Sedangkan pemberian kuasa secara khusus itu yaitu pemberian kuasa yang dilakukan secara khusus untuk melakukan suatu tindakan tertentu, misalkan beracara di pengadilan, di mana kemudian surat kuasa yang dilakukan itu namanya surat kuasa khusus. Nanti menyesuaikan dengan SEMA 2 tahun 59 dan Fatwa Mahkamah Agung nomor 531 ya tahun 1973. Ini ada dua bentuk ya. Kalau yang umum itu meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan, sedangkan yang khusus itu adalah untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Ini mendasarkan ketentuan 1796 KUH Perdata. Ya. Nah, dalam surat kuasa ini tentunya nanti harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA, ya. SEMA 59, SEMA 62, SEMA 71, 94. Ini hadir. Yang pertama adalah surat kuasa itu menyebutkan dengan jelas spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan. Ya. Kenapa seperti itu? Karena ini ada surat kuasa khusus. Ya, surat kuasa khusus maka berlaku ketentuan khusus mengikuti ketentuan 123 HIR dan SEMA dari surat edaran Mahkamah Agung. Yang pertama tadi menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa berperan pengadilan. Tentukan pengadilan mana. Harus jelas. Yang kedua menyebutkan kompetensi relatif pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan hukum dari pemberi kuasa. Ya, jadi clear. Kalau pengadilan negeri, kalau ini adalah PT UN maka di pengadilan tata usaha negara mana kuasa itu dapat dipergunakan. Yang ketiga, ini identitas para pihak itu harus jelas, clear and clean, tidak boleh. Nanti akan ada perbedaan ya tersangkut dengan identitas para pihak yang harus dicantumkan
dalam suatu kuasa khusus untuk beracara di pengadilan tata usaha negara. Ini akan berbeda dengan ketika digunakan untuk di sidang di Mahkamah Konstitusi, di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Yang keempat, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa. Jadi objek dari yang diperkarakan itu apa? Disebutkan ringkas. Atau ini kita sebutkan ini misalkan menyebutkan untuk mengajukan gugatan uang prestasi terhadap siapa? Clear. Ya, atau untuk melakukan pendampingan dalam mewakili pemberi kuasa untuk melakukan pelaporan, pendampingan terhadap pelaporan terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur pasal 310, 311 Undang-Undang KUH pidana. Ya, ini sebutkan jelas. Seringkas, konkret, pokok perkaranya bagaimana, objek sengketanya apa yang diperkarakan. Kalau misalkan sengketa di BTUN, maka menyebutkan kejaksaan untuk mengajukan gugatan pembatalan atas surat keputusan apa, atau untuk membatalkan penerbitan sertifikat misalkan. Nah, dalam surat kuasa itu selain hak-hak untuk misalkan menghadap pengadilan, menghadap instansi terkait, juga akan diberikan hak-hak lain. Hak lain ini yang bisa masuk dalam surat kuasa ada dua. Yang pertama adalah hak mengenai substitusi, nah diatur pasal 1803, ya. Nah, yang kedua adalah hak retensi. Hak ini diberikan ya atau digunakan untuk mencegah apabila masing-masing dia itu ternyata tidak dilakukan kewajiban maupun haknya. Contoh misalkan saya dapat surat kuasa nih, ya di situ saya mencantumkan nih hak substitusi dan retensi. Maksudnya untuk mencegah hak dan kewajiban masing-masing ternyata tidak dilakukan itu misal gini, ketika saya ada kesibukan karena ini masih tahap perkara masih pemeriksaan perkara awal, bentuk jawaban, eksepsi dan lain-lain, kayaknya nggak saya bisa memberikan kuasa substitusi berdasarkan ketentuan 1803 KUH Perdata kepada rekan advokat yang lain yang saya tunjuk. Jadi dia boleh mewakili saya untuk beracara khusus bidang apa, misalkan untuk menyerahkan replik atau untuk menerima duplik misalkan. Itu bisa dengan namanya hak substitusi. Kita boleh mengalihkan hak substitusi itu. Yang kedua adalah hak retensi 1812 BW. Ini adalah kaitannya dengan saya dapat kuasa nih, ya, tapi hak saya belum diberikan, padahal perkara sudah selesai. Maka saya boleh menahan sesuatu dari kepunyaan si pemberi kuasa yang ada di tangan saya agar hak saya dipenuhi. Contoh misalkan pernah ada kasus ya terkait dengan PKPU dulu awal nunjuk lawyernya si A. Ketika A itu ada perjanjian fee-nya sekian ratus juta, kemudian sukses fee-nya sekian persen, ternyata tidak dibayarkan. Ketika perkara ini selesai, ya ini si pengacara boleh nahan berkas ini sampai fee-nya dia atau sukses fee dia diberikan. Ini boleh diberikan, ya itu hak retensi. Nah, kapan berakhirnya suatu kuasa? Suatu kuasa itu berakhir apabila satu ditarik kembali kuasanya oleh berkuasa, dua diberitahukan kuasanya oleh si pemberi kuasa. Jadi si pemberi kuasa ini memberitahu, nelpon Pak Yusuf, mohon dengan hormat, mohon maaf, ini kuasanya saya cabut. Ini ada, atau bisa cara tertulis. Dan yang ketiga adalah dengan meninggalnya pengampuan atau baliknya si pemberi kuasa maupun si kuasa. Jika pemberi kuasa meninggal, dah selesai berarti kuasanya selesai. Yang patut diketahui kapan berakhirnya kuasa. Karena ada beberapa case itu kasusnya apa yang pemberi kuasa meninggal tapi yang penerima kuasa ini masih jalan terus. Jadi sebenarnya tidak bisa. Dan itu banyak. Karena ahli warisnya kadang bingung, takut dan tidak tahu harus bagaimana. Nah, hormat kuasa ya untuk inisiatoriknya. Ini kita lihat
Surat kuasa yang pertama adalah pembukaan dengan judul. Jadi judulnya itu nanti sudah jelas adalah surat kuasa. Di situ harus menyebutkan identitas para pihak, ya, pihak yang digugat maupun yang menggugat. Pokok sengketanya apa? Ya, kompetensi absolut dan relatif disebutkan. Apabila kita pada posisi sebagai tergugat, maka harus menyebutkan nomor register perkara. Ya, ingat, ini biasanya yang salah itu buat surat untuk penggugat, tapi sudah punya nomor register. Nah, ini yang salah. Yang ketujuh, ada kewenangan bagi penerima kuasa. Diberikan kewenangan apa saja. Penerima kuasa diberikan hak-hak apa saja. Dan yang pasti nanti akan surat kuasa itu harus ditandatangani baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan dibubui materai pada kolom pemberi kuasa. Nah, ini ada format untuk surat kuasa di TUN. Ya, perbedaannya adalah di surat kuasa TUN ini harus ada kewajiban atau keharusan bagi para pihak dalam surat kuasa itu menyebutkan kewarganegaraan baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dalam hal bahwa para pihak ini adalah warga negara Indonesia. Ya. Kemudian di sini disebutkan ya, sebagai penggugat ya, siapa tergugat misalnya intervensi ada. Nah, biasanya kalau penggugat itu kuasa dia belum ada muncul intervensi. Ya, belum tentu muncul intervensi. Ya, dalam perkara apa misalkan pembatalan SK pengangkatan sekretaris desa ya dengan objek sengketa adalah SK nomor sekian. Ya, ini disebutkan. Nanti sebutkan di sini untuk menghadiri sidang di mana kompetensi pengadilan sebutkan. Hak-haknya apa? Menandatangani surat-surat permohonan, gugatan, replik, kesimpulan, mengajukan menolak bukti-bukti surat, saksi, ahli, meminta memberikan keterangan perlukan, minta putusan, baik putusan akhir maupun putusan selah, penetapan, permohonan pelaksanaan putusan dan seterusnya. Ini hak-haknya ini disebutkan yang jelas. Ya, ini contoh untuk yang surat kuasa penggugat. Kita juga ada surat kuasa tergugat. Nah, bedanya apa? Kalau tergugat ini adalah cukup nama jabatan dan kedudukan. Misalkan jabatan Kepala Dinas PMD atau Kepala Desa Kuuan misalkan. Tempat kedudukan di mana alamatnya itu. Kenapa nama jabatan dan kedudukan? Karena dalam perkara PTUN ini yang berhadapan-hadapan itu adalah individu atau badan hukum dan maupun badan hukum baik publik maupun private melawan kekuasaan atau pejabat. Atau yang dalamnya adalah yang di objek sengketa itu kan keputusan tata usaha negara atau keputusan yang dibuat oleh pejabat TUN. Maka yang otomatis pejabat yang dibuat ada jabatannya, bukan personnya. Jangan sampai keliru. Ya, tergugat ya kan ini tergugat maka disebutkan dalam nomor perkara nomor berapa. Itu harus clear ya. Hanya sama tadi, yang lain sama. Nah, perlu diingat, nanti saya sampaikan ada dalam PTUN itu ada namanya intervensi. Maka untuk menjadi intervensi itu tidak bisa kemudian tiba-tiba masuk sidang, ini saya intervensi, tidak bisa. Maka harus melalui proses namanya mendaftarkan diri atau memohon kepada ketua pengadilan tun melalui majelis hakim untuk masuk sebagai pihak. Harus masuk sebagai pihak. Ini harus disebutkan. Siapa? Diuraikan di sini permohonannya. Selaku pihak terkait perkara ini disebutkan siapa melawan siapa. Kemudian dia masuk sebagai apakah penggugat intervensi ataukah terkait intervensi. Misalkan sertifikat ya, sampaikan sertifikat nih. Baik gugat apa BPN? BPN gugat sebagai tergugat. Saya masuk menjadi intervensi. Jelaskan alasannya apa? Satu misalkan. Bahwa saya adalah pemilik sertifikat nomor sekian yang saat ini sedang digugat untuk dibatalkan. Saya menyebutkan hukum untuk mempertahankan hak saya. Cepat. Di dalam asal diuraikan hubungan hukum antara pemohon intervensi dengan objek sengketa itu. Yang disengketakan ini harus ada muncul. Ya. Ini mengajukan permohonan intervensi. Ya, ini contoh untuk suatu kuasa yang badan hukum, ya menyebutkan misalkan yang gugat ini badan hukum ya, berdata, maka sebutkan aja nama dalam kompetensi jabatan apa, direktur utama. Mendasarkan apa nih bertindak? Nah, kedudukannya di mana? Ini clear, ya. Lainnya sama semua. Ya, ini awal komparasinya jelas bahwa dalam anatomi surat kuasa itu ada awal komparasi yang menjelaskan terkait dengan kaitannya kedudukan pemberi kuasa dan penerima kuasa.
kemudian ada isi badan itu khusus ya. Ini janji bersama-sama sebagai siapa? Menggugat misalnya. Ini isi badan, kemudian isi badan selain ini ada lagi, yaitu dalam hal dikuasakan apa? Untuk apa nih kuasakan? Nah, ini isi badan. Ya, misalkan berkuasa untuk menghadiri persidangan PT UN Serang, nah, disebutkan semua untuk mengajukan permohonan, gugatan, replik, simpulan dan seterusnya. Nanti penutupnya dengan klausa hak retensi dan hak substitusi. Ya, ditandatangani dengan materai. Saya kira itu untuk rekan-rekan mahasiswa, silakan kalau mau mengajukan pertanyaan bisa nanti pada saat ketemu langsung atau melalui kolom komentar yang ada di akun YouTube saya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.